Sejarah masyarakat adat Dayak Tomun Desa Kubu. Sejarah masyarakat adat Dayak Tomun Desa Kubu berasal dari keturunan kerajaan Sarangperuya. Diceritakan bahwa zaman dahulu kerajaan Sarangperuya sudah ada di hulu sungai Batangkawa atau Beginci dengan rajanya Satoman dan istrinya bernama Laminding. Pada abad 1400 Masehi, datang Patinan Sabatang, seorang anak raja dari kerajaan Pagaruyung. Konon saat itu Kalimantan masih menjadi pulau baru, masih separuh air atau separuh lautan. Beliau meninggalkan kerajaan Pagaruyung karena tidak mau masuk Islam yang disebarkan oleh kerajaan Samudra Pasai. Patinan Sabatang mengembara membawa satu senjata khas berupa sebilah badik menggunakan perahu dengan ciri khas satu bendera pelayaran yang namanya Serai Serampun. Masuklah Patinan Sabatang ke daerah Kalimantan di penghuluan Sungai Lamandau yang sekarang bernama Beginci. Sungai Lamandau ini dibagi menjadi tiga, bagian hilir disebut Sungai Lamandau, bagian tengah disebut Sungai Batangkawa, bagian hulu disebut Beginci. Beliau mendapatkan tempat di perbukitan yang masih kosong yaitu di Beginci. Kemudian tinggal dan bermukim di situ untuk beberapa waktu. Pemukiman Patinan Sabatang sering didatangi orang yang penduduk asli untuk bertamu. Sekali waktu banyak orang yang datang mendatangi beliau. Tiba-tiba ada seorang perempuan pedalaman yang juga ikut datang bertamu Patinan Sabatang. Tertarik dengan perempuan tersebut dan kemudian terjadi perkawinan antara Patinan Sabatang dengan orang pedalaman Kalimantan yang bernama Dayang Ilung. Pernikahan Patinan Sabatang dengan Dayang Ilung melahirkan dua orang anak. Yang sulung bernama Gemiluh, anak kedua laki-laki bernama Cenaka Burai. Patinan Sabatang pamit pulang kembali ke Sumatera dengan membawa Cenaka Burai, sedangkan Gemiluh anak yang perempuan ditinggal di Kalimantan. Kemudian muncul dongeng mengenai Cenaka Burai, ceritanya hampir sama seperti Malin Kundang. Sebelum pulang, Patinan Sabatang menitipkan harta pusaka kepada Gemiluh. Harta pusaka tersebut harus dipegang oleh anak sulung. Sesudah Patinan Sabatang pulang ke Sumatera, diceritakan bahwa Gemiluh kawin dan memiliki dua orang anak. Salah satunya bernama Pintu, kemudian Pintu kawin dengan Lilu, memiliki 7 anak, 1 perempuan dan 6 laki-laki. Yang perempuan bernama Sobal dan anak kedua bernama Jajar Melahui. Harta pusaka peninggalan Patinan Sabatang sekarang dipegang oleh Sobal menjadi rebutan dari anak-anak Pintu. Karena berdasarkan pesan dari Patinan Sabatang, harta dan pusaka titipannya harus disimpan di anak yang sulung. Anak kedua itu Jajar melalui dekat dengan Sobal karena merasa sebagai saudara laki-laki yang bertanggung jawab. Sementara saudara yang lain mencari lokasi sendiri-sendiri. Perebutan harta pusaka terus terjadi. Beberapa kali Sobal dan Jajar melalui diserang oleh saudaranya yang lain. Karena tidak mau mengalah, mereka akhirnya pergi meninggalkan pemukiman di hulu Beginci yang namanya Sarangperuya, pindah ke Batu Liau, bukit antara Belantikan dan Lamandau. Setelah pindah, mereka tetap diserang untuk merebut harta pusaka warisan tadi. Selanjutnya mereka bermukim di Kerupai Sejawai, sungainya yang sekarang penghuluan Sungai Jelai. Setelah beberapa lama di Kerupai Sejawai datang lagi serangan. Yang menyerang kali ini adalah saudara mereka yang bungsu. Sementara saudara mereka yang lain sudah mundur dan tidak ada sejarah. Dari Kerupai Sejawai, Sobal dan Jajar melalui pindah ke pemukiman baru yaitu daerah Majang. Lokasi Majang berada di antara dua sungai besar. Posisinya strategis untuk membangun pemukiman karena di kanan dan kiri ada sungai. Beberapa tahun mereka di situ tetap diserang. Jajar Melahui merasa sudah muak dan bosan dengan serangan. Akhirnya mau tidak mau Jajar Melahui melawan, tapi masih belum sampai hati membunuh atau menghilangkan jiwa adiknya dengan mencucurkan darah. Konon orang tua dulu masih dekat dengan makhluk halus, kemudian Jajar Melahui bertapa, meminta petunjuk. Petunjuk dari hasil bertapa, jika kamu sayang tapi harus membunuh adikmu tanpa mengeluarkan darah, syaratnya dengan membuat tombak dari timah. Timah disepuh dengan tungkul jatung pisang hutan yang namanya 7. Setelah itu Jajar Melahui membuat tombak timah disepuh dengan jantung pisang 7. Adik bungsunya datang menyerang dengan membawa serta pengawal. Jajar Melahui kemudian menyerang adiknya yang bungsu dari jauh menggunakan tombak timah tadi. Adik bungsunya terkena tombak dan pingsan. Karena penyerang kalah, mereka lari sambil membawa pulang. Tapi akhirnya adik bungsu Jajar Melahui meninggal di jalan. Setelah itu tidak ada lagi yang menyerang Jajar Melahui dan Sobal. Menurut cerita, setelah itu Jajar Melahui menikah dengan Tayatan dari Majang. Mereka pindah ke hulu Sungai Dalam dan dia diberi nama Lamantaro. Dia mendapat petunjuk lewat mimpi untuk merubah nama Lamantaro menjadi Kudangan. Dan akhirnya Lamantaro berubah namanya menjadi Kudangan. Jajar Melahui adalah seorang yang memiliki pengaruh dan kesaktian pada masa itu. Beliau pernah bertugur dan mengabdi di kerajaan Banjar.
Pada saat mengabdi di Kerajaan Banjar terjadi kehilangan batu permata intan milik raja. Kemudian Raja Suryansa mengumpulkan para pekerja yang ada untuk mencari tahu siapa yang mencuri permata intan tersebut dan mempersiapkan taji, semacam benda tajam di papan. Saat dikumpulkan tidak ada satupun yang mengaku. Kemudian raja ingat belum menanyai satu pekerja, yaitu Jajar Melahui yang tempat tinggalnya berada di bawah rumah. Jajar Melahui dipanggil oleh raja. Jika tidak ada yang mengaku, mereka diperintah untuk menampar taji. Pada saat itu tidak ada pekerja yang berani. Kemudian Jajar Melahui maju dan berani menampar taji. Karena kesaktiannya bisa menampar taji, taji tersebut berubah menjadi air. Kisahnya batu intan permata itu jatuh ke dada Jajar Melahui sebagai petunjuk dari leluhur dan menambah kesaktian Jajar Melahui. Karena keberanian dan kejujurannya, raja memberikannya batu permata intan tersebut sebagai petunjuk dan imbalan dari leluhur untuk menambah kesaktian Jajar Melahui yang diberi nama Batu Intan Tampar Taji. Batu Intan Tampar Taji sekarang berada di Kudangan, dan setelah mengabdi di Kerajaan Banjar, kemudian Jajar Melahui menjadi pemimpin di Kudangan dan mengembangkan wilayah itu. Kemudian Jajar Melahui berkembang dan bertambah. Menurut cerita, Jajar Melahui memiliki kesaktian yang membuat ia bisa bepergian ke Banjar menggunakan tikar pandan dalam waktu sehari saja dan memperluas wilayah Lamantaro hingga ke wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kalimantan Barat. Angguhan Pino dipercaya berasal dari Kudangan dan yang pertama membuka hutan berladang dan membuat pedukuhan. Beberapa dukuh bernama Mencara, Labang, Petobang dibagi menjadi Penogukan Darat dan Penogukan Tanjung. Kemudian mereka bergabung menjadi Lama Natai Panjang, kemudian berubah nama menjadi Kubung.